Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik, dan para kepala sekolah serta pengawas semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai contoh jadwal pelajaran kurikulum merdeka jenjang SD. Nah, tentu saja jadwal pelajaran ini dibutuhkan ya bila mana menjelang untuk tahun ajaran baru ya. Bapak Ibu guru dan sekolah ya, pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun operator ya, tentunya menentukan jadwal pelajaran untuk 1 tahun ini ya, tahun pelajaran. Nah, untuk itu maka di channel Berino Berbagi ini akan menyampaikan tentang cara penyusunan ya, sekilas penyusunan dan pemahaman seperti apa jadwalnya ya, dan berapa jam pelajarannya, bagaimana perhitungannya. Nah, untuk itu simak ya video ini sampai selesai agar Bapak Ibu guru bisa mendapatkan pemahaman yang optimal ya. Nah, untuk itu silakan ikuti video ini sampai selesai, jangan skip ya. Dan Bapak Ibu bisa mencantumkan ya bila mana ada pertanyaan ataupun tanggapan ya, itu pada isi komentarnya ya, tolong diisi ya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya ya, dan share video ini ya. Baik, Bapak Ibu guru ya, sahabat pendidik serta para kepala sekolah, inilah contoh jadwal pelajaran dan cara menyusun pembelajaran pelajaran ya, jadwal pelajaran kurikulum merdeka jenjang SD. Jadwal pelajaran sangat diperlukan dalam memperlancar kegiatan proses belajar mengajar. Menyusun jadwal pelajaran itu gampang susah, apalagi kalau menggunakan kurikulum baru. Saat ini beberapa sekolah telah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, seperti apa? Kita akan mengkaji ya tentang cara membuat atau memahami jadwal kurikulum merdeka ya. Khususnya ini yang akan disampaikan adalah untuk jenjang SD. Untuk jenjang SMP ya, ikuti juga video di channel Berino Berbagi maupun channel Up to Date Mas Guru. Baik, kita lanjutkan. Sebagai guru kelas atau wali kelas SD atau sebagai kepala sekolah SD, membuat jadwal pelajaran di awal tahun pelajaran untuk dibagikan ke para siswa. Pada video kali ini saya akan mencoba ya berbagi informasi bagaimana cara untuk membuat atau menyusun jadwal kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar ya. Pertama, kita harus pahami dulu struktur kurikulum merdeka untuk SDMI ya. Sebelum rekan-rekan guru membuat jadwal kurikulum merdeka jenjang SDMI, perlu memahami tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum merdeka dapat dilihat pada keputusan Mendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang apa? Tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Struktur kurikulum SDMI dibagi menjadi 3 fase ya. Pertama, fase A untuk kelas 1 dan 2. B, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. SDMI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SDMI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20%
beban belajar per tahun. Ya. Pelaksanaan proyek. Penguatan profil belajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan proyek harus mengacu pada pencapaian profil belajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi untuk diperhatikan ya Bapak Ibu Guru, secara muatan proyek harus mengacu pada pencapaian profil belajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi tidak dikaitkan ya. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Ya. 1. Alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 1. 2. Alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 4. Nah, tabel 3 alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 3, 4, 5. Asumsi 1 tahun adalah 36 minggu dan 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Jadi di sini ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu adalah sebenarnya 4 ya, 4 jam pelajaran, tetapi 3 itu untuk intra ya. 3 minggu itu 3 jam pelajaran itu untuk intra dan 1 jam pelajaran itu untuk profil pelajar Pancasila ya, untuk proyeknya, jadi 1 jam ya. Kemudian untuk pendidikan agama Kristen juga sama ya, ada 3, pendidikan Katolik, Buddha dan Hindu serta Konghucu ya, itu lokasinya adalah 3 jam pelajaran intra dan 1 jam pelajaran proyek. Nah ini untuk tahunnya 1 tahun jadi ada 144 jam pelajaran. Nah baik, ini ya, ini sudah tersusun dan bisa dipahami ya. Misalnya ini matematika, ini ada 6 pelajaran, 6 jam pelajaran per minggu ya. Ini untuk intranya 5 dan untuk ininya 1 ya. Nah ini seni budaya dan sebagainya. Nah untuk bahasa Inggris ini 2 dan tidak ada proyeknya ya, untuk bahasa Inggris dan muatan lokal ya. Baik, ini ada keterangan ya, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing ya, itu tadi mata pelajaran agama. Kemudian titik 2 keterangannya, satuan pendidik menyediakan minimal 1 jenis seni, musik atau rupa, seni teater ya, dan atau seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni musik, seni rupa, seni teater atau seni tari. Jadi tidak semuanya ya Bapak Ibu. Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian ada keterangan bintang 4 ini, total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris
sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Muatan pelajaran kepercayaan atau untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ya di SD MI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, ini yang B ya, contoh jadwal pelajaran kurikulum merdeka. Agar Bapak Ibu guru lebih mudah dan cepat dalam membuat jadwal pelajaran kurikulum merdeka, berikut ini ya file contoh yang bisa dibagikan ya, diubah sesuai dengan kebutuhan ya. Bapak Ibu guru silakan hubungi admin ya, karena filenya ini bentuknya Words ya, dan akan dikirimkan apabila mana Bapak Ibu ya sudah memenuhi syarat ya, dalam diantaranya kan menonton, like, subscribe, dan isi komentar serta share ya. Nah, saya memilih menggunakan Excel dalam membuat jadwal pelajaran karena dirasa lebih cepat dan hasilnya rapi. File jadwal format Excel ini menjadi semacam aplikasi karena saya lengkapi dengan perhitungan otomatis jumlah jam serta warna otomatis untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila P5 ya. P5 itu proyek penguatan profil belajar Pancasila, BTA itu baca tulis Al-Quran. Terkait dengan jadwal P5, ada yang dibuat langsung 1 hari penuh atau juga yang dijadwalkan setelah pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini adalah pilihan masing-masing sekolah. Jadi nanti di dalam jadwal P5 Bapak Ibu guru bisa menggunakan apakah per hari, per minggu, atau sistem blok, yaitu sebulan berapa minggu. Nah, untuk itu, untuk memahami jadwalnya dan praktek langsung nanti setelah penjelasan ini saya sampaikan, contohkan mengenai jadwal pelajaran baik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya untuk jenjang SD. Untuk SMP ada di video selanjutnya karena itu harus disesuaikan dengan struktur kurikulumnya. Nah, baik, berikut ini ya akan saya sampaikan contoh jadwal pelajarannya ya. Ikuti terus, jangan di skip. Terima kasih. Ini adalah contoh untuk jadwal pelajaran kelas 2 ya. Jadi jadwal pelajaran kelas 2 kurikulum merdeka ini menurut struktur kurikulumnya ya, SD maupun MI adalah sebagai berikut. Ini tabel alokasi mata waktu ya untuk mata pelajaran SD MI kelas 2 fase fase A ya, fase A kelas 2. Asumsinya 1 tahun itu 36 minggu dan 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Bapak Ibu yang mengajar di kelas 2 ya, ini untuk strukturnya untuk pendidikan agama ya. Ini alokasi waktunya itu kalau per tahun itu 108 minggu ya. Ini dalam 1 minggu ini ada 3 jam pelajaran untuk intra pendidikan agama dan 1 jam untuk profil belajar Pancasila. Kemudian untuk pendidikan Pancasila ada 5 ya. Ini untuk satu untuk itu untuk profil belajar Pancasila dan sebagainya ya.
Ini totalnya jumlah jam pelajaran maupun per minggunya ya. Ini sudah bisa ini simak oleh Bapak Ibu nanti ya. Di sini ada keterangan bintang 2, bintang 1 ya, bintang 3 dan 4 ini ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan file ini ya. Nah, untuk jadwal pelajaran kelas 2 ya per minggunya ini. Jadi per minggu itu ada 3 jam pelajaran untuk agama. Intra itu 3 jam pelajaran. Kalau untuk profil pelajar Pancasilanya 1 jam pelajaran itu dari 25% ya. Kalau ini kan semuanya untuk agama contohnya itu 4 jam pelajaran, 75%-nya untuk intra maka dapat 3. Dan untuk profil pelajar Pancasila adalah 25% dari 4 jam pelajaran per minggu, maka 1 jam pelajaran per minggu. Jadi totalnya ini 4. Kemudian PKN juga sama ya. Totalnya itu 5 jam pelajaran per minggu. Lalu alokasi untuk PKN intra ya, untuk intra itu 4 karena dari 80%-nya, dan untuk 20%-nya untuk P5 itu 1, sehingga total jam pelajaran per minggu adalah 5. Itu untuk PKN. Bahasa Indonesia dan sebagainya ini silahkan nanti pelajari kembali oleh Bapak Ibu ya. Ini file ini nanti dibagikan. Kemudian ini contoh daftar pelajaran kelas 2. Proyek profil pelajar Pancasilanya ini per hari ya. Ini Bapak Ibu bila menerapkan jadwal per hari ya untuk proyek ini adalah bisa misalnya di sini disebutkan ya. Pada hari Senin, kemudian Selasa, Rabu ya. Itu bisa diterapkan di situ. Nah, untuk per minggunya itu per hari, sekarang ini per minggu. Per minggu bisa digunakan waktu hanya 1 hari itu full ya dalam seminggu. Dipilih misalnya hari Rabu atau Selasa atau Senin ya. Bagaimana Bapak Ibu sesuaikan ya dengan jadwal yang lain ya. Nah, di sini kalau per minggu proyeknya itu misalnya 1 hari full ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu jadwal mengenai jadwal pelajaran dan jadwal untuk proyek ya kelas 2. Tadi sudah disampaikan dan dijelaskan cara membuatnya ya, menyusunnya. Bapak Ibu silakan tinggal menerapkan ini jadwalnya dan sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Untuk swasta karena mata pelajarannya banyak dan ada penerapannya 5 hari kerja, 5 hari mengajar ya, 5 hari belajar, maka itu disesuaikan saja sampai misalnya di sini kalau normal 6 hari belajar itu sampai jam 12.05. Nah, untuk yang swasta ataupun negeri yang menerapkan 5 hari belajar, maka bisa ini ya disesuaikan ya. Bisa sampai jam 3 atau jam 4. Baik, demikian ya contoh dan cara menyusun jadwal pelajaran maupun jadwal proyek ya untuk kelas 2. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Untuk kelas 3, 4, 5, 6 maupun kelas 7 juga ada ya. Silahkan kunjungi channel Prayitno Berbagi atau channel Up to Date Mas Guru ya. Silakan dapatkan filenya
yang memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah menonton videonya sampai selesai, lalu subscribe, like, isi komentarnya, dan share videonya ke grup WA guru. Maka Bapak Ibu silakan screenshot buktinya dan sampaikan ke admin di nomor yang ada tertera di deskripsi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.